Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari dari STR Keperawatan 1B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi pada sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada vagina. Vagina dikenal sebagai jalan lahir dan merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Lokasinya berada di belakang kandung kemih dan di depan saluran cerna. Fungsi adanya vagina memungkinkan cairan tubuh seperti darah, menstruasi, dan keputihan keluar. Organ ini juga memungkinkan cairan sperma masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, uterus atau rahim. Struktur uterus berada di bagian tengah rongga panggul, di belakang kandung kemih, dan di depan rektum. Rahim dipertahankan pada posisinya oleh beberapa ligamen. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yakni serviks dan korpus. Serviks adalah bagian bawah yang bersambungan dengan vagina, sedangkan korpus adalah bagian utama rahim tempat janin berkembang. Fungsi utama rahim yakni untuk menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Yang ketiga ada tuba falopi. Tuba falopi adalah tabung sempit yang menempel pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi ovum atau sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Di saluran inilah terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sel telur yang telah dibuahi atau embrio kemudian bergerak ke rahim, di mana nantinya akan berimplementasi ke dalam dinding rahim. Struktur tuba falopi memiliki beberapa bagian, yaitu infundibulum, yaitu berbentuk corong di dekat ovarium. Yang kedua, fimbria, yakni tonjolan seperti jari yang mengelilingi bukaan tuba falopi ke ovarium. Yang ketiga, silia, yakni struktur seperti rambut di dalam tuba falopi. Yang keempat ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil seukuran buah kenari dan berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Saat mencapai usia pubertas, sel-sel telur ini mulai berkembang dan matang di dalam folikel sel telur. Sejak saat itu, sekitar sebulan sekali, ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Proses ini dikenal sebagai ovulasi dan merupakan bagian dari siklus menstruasi. Proses ini pula yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Selama masa pubertas, bagian ini mulai ditumbuhi rambut. Mons pubis mengandung kelenjar sebasea, yakni kelenjar yang menghasilkan minyak. Kelenjar ini mengeluarkan feromon, yakni zat kimia untuk menginduksi daya tarik seksual. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora merupakan lipatan kulit yang menonjol dan berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dari infeksi dan menjaga kebersihan area vagina. Masing-masing labia mayora memiliki lapisan lemak subkutan yang mengandung otot polos serta ligamen uterus. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora memiliki jaringan ikat spongiosa yang terdiri dari jaringan erektil dan banyak memiliki pembuluh darah kecil. Meskipun permukaan labia minora terdiri dari kulit lembab dan tipis, namun strukturnya memiliki warna merah muda dan terdapat banyak serat syaraf sensoris. Fungsi labia minora untuk melindungi vagina, uretra, dan klitoris. Saat tidak terstimulasi secara seksual, labia minora menutupi lubang vagina dan uretra. Setelah gairah seksual, jaringan ini akan menjadi lebih terbuka. Yang keempat ada klitoris. Klitoris merupakan tempat bertemunya antara kedua labia minora yang mempunyai cetakan kecil serta ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut sebagai preputium. Klitoris sangat sensitif dan merupakan salah satu titik rangsangan pada tubuh wanita. Struktur klitoris yang pertama tubuh atau korpus, yang kedua crura, yaitu dua kaki yang memanjang dari korpus dan membentuk huruf V terbalik. Yang ketiga umbi vestibular yang terletak di antara crura dan dinding vagina, dan yang keempat akar, yaitu akar dari seluruh saraf dan jaringan klitoris. Yang kelima ada vestibulum.
Struktur vestibulum yaitu tempat meatus uretra atau saluran kencing yang ditemukan sekitar 1 cm di depan lubang vagina. Pada vestibulum terdapat muara uretra dan 2 lubang saluran kelenjar Bartolini dan 2 lubang saluran Skene, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Yang keenam ada himen. Struktur himen berbentuk seperti donat atau bulan sabit dan terletak sekitar 1-2 cm dari bibir luar vagina. Himen terbuat dari jaringan elastis dan bervariasi bentuknya. Himen merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Bila himen tertutup seluruhnya, disebut himen imperforata dan menimbulkan gejala klinik setelah mendapat menstruasi. Yang terakhir ada perineum. Perineum berperan dalam buang air, hubungan seksual, dan proses persalinan normal. Perineum juga berfungsi menopang otot dasar panggul yang menahan organ seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi. Struktur perineum berbentuk seperti berlian. Perineum dibagi menjadi 2 segitiga, yaitu segitiga urogenital yang berisi alat kelamin dan uretra, dan segitiga anal yang berisi anus dan sepincir anal. Sistem reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ada testis. Testis merupakan alat reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Pria memiliki 2 testis yang menggantung dalam suatu jaringan yang disebut korda spermatika. Testis berfungsi untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Di dalam testis juga terdapat tabung yang disebut tubulus seminiferus. Tabung ini bertugas untuk menghasilkan sperma. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan tabung panjang melingkar yang menempel di bagian testis. Tugasnya adalah mematangkan sperma yang sudah diproduksi oleh testis. Hal ini karena sperma dari testis belum sempurna, sehingga belum bisa membuahi sel telur wanita. Selain itu, epididymis juga bertugas untuk menyimpan sperma yang sudah matang dan menyalurkannya ke vas deferens. Yang ketiga ada ductus deferens. Vas deferens merupakan tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Yang keempat ada ductus ejaculatorius. Saluran ejakulasi merupakan tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesicula seminalis. Fungsi alat reproduksi ini untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Struktur dari ductus ejaculatorius yaitu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan otot tengah, dan lapisan mukosa bagian dalam. Yang kelima ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong yang menempel pada prostat. Fungsinya adalah menghasilkan air mani. Cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma sehingga dapat bergerak. Yang keenam ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsi dari kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Yang ketujuh ada kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral disebut juga dengan kelenjar Cowper. Alat reproduksi pria ini terletak tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uretra. Fungsinya adalah melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Yang terakhir ada uretra. Uretra merupakan alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk keluarnya urin dari kandung kemih. Namun pada saat ejakulasi, urin tidak bisa mengalir ke uretra, sehingga hanya air mani saja yang bisa keluar. Struktur dari uretra terdiri dari epitel, sel otot polos, dan jaringan ikat. Uretra memiliki 2 sfinkter, yaitu sfinkter uretra internal dan sfinkter uretra eksternal. Sfinkter uretra internal terletak di dekat kandung kemih, sedangkan sfinkter uretra eksternal terletak di dasar panggul.
Selanjutnya, sistem reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. Penis memiliki 3 bagian, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Pangkal penis merupakan bagian yang menempel di dinding perut. Bagian penis lainnya, yaitu kepala penis, memiliki lubang di ujungnya sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Di kepala penis juga terdapat kulup, yaitu lipatan kulit yang longgar. Bagian kulup inilah yang dipotong saat sunat. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit dan otot yang menggantung di bawah penis dan di depan panggul. Skrotum memiliki beberapa fungsi, yaitu membungkus dan melindungi testis, menjaga suhu testis agar sedikit lebih rendah dari suhu tubuh untuk membantu produksi sperma, melindungi pembuluh darah dan saluran keluar sperma saat ejakulasi. Struktur skrotum terdiri dari testis, epididymis, korda spermatika, dan fascia spermatika eksternal.